Siap, siap. Biar profilnya teman-teman belajar sama anak muda luar biasa. Jadi 7.500. Oke, Doi, silakan Doi. Fortnite. Suaranya nge-lag ya. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken, and I pretend that we are dancing. We will live a life, we will live a life, we will live a life in the fast
Nge-lag ya. Oke. Thank you. Welcome Alan. Di mute lu, Bro. Halo. Di mute, Bro. Iya, sorry. Waduh. Kali ini gue interview orang di ballroom hotel. Hotel ya? Iya, betul. Wah. Luar biasa ini ya. Untungnya lu nggak ada materi, tapi memang gua nggak perlu materi karena lu sangat sakti. Waduh. Teman-teman thank you ya. Thank you Bro Alan. Gua ngundang teman-teman gua ngundang si Alan ya, kurang ajar sama dia. Gua WA nggak dibales. Gua WA dicuekin. Katanya nanti dulu. Sampai gua akhirnya ngomong sama Ricky, itu anak lu ya, cucu lu ya, masa nggak bales? Gua suruh minta sharing. Waduh. Tapi thank you Alan ya, hari sharing. Ya. Oke. Nah, Bro, mulai Bro kita, Bro. Bro, lu usia 28 tahun sekarang. Lu join di Prudential tahun 2016. 2018. 2018, sorry sebelumnya aku mau ngomong dulu nih ya kan. Thank you ya sudah diundang ya kan. Bukannya nggak mau ngisi, kemarin juga kebetulan bercanda, Bro, adik saya juga kecelakaan kan, which is lumayan fatal. Juga sampai Bro. Di rumah sakit sampai 23 hari, hampir 1 bulan. Ya kan, jadi ya agak rawat juga ya, maksudnya fokus adik saya dulu. Makanya kemarin juga udah sembuh tapi? Udah puji Tuhan udah sembuh ya kan. Dan totalnya habisnya 450 juta dan semua dibayari Prudential dong. Woi, keren ya, Prudent ya. Klaimnya banyak ya, namanya klaimnya banyak ya Bro sama lu ya Bro. Bro, sebelum kita panjang-panjang cerita Bro, gue pengen tahu lu kenal Prudent itu kan anak mahasiswa kerja dan lu summa cum laude, tadi gue baca Sunday Punch lu. Iya. Summa cum laude. Gue yang nyontekin, bukannya nyontek, tapi yang ngasih contekan. Summa cum laude tuh 4 kan, Bro? IPK 4. Almost 3,9-an lah. Gila, Bro. Makan apa, Bro? Makan. Latihannya di sini kali. Oke, guys, lu kenal habis itu kerja. Pertama kali boleh nggak ceritain background lu, bagaimana lu akhirnya bisa ketemu Prudent? Silakan, Bro. Oke. First of all, let me share ya kan, awal-awal kenapa sih mau pamerin ini kan tentang gimana education backgroundku, which is selama aku dari SMP, SMA, kuliah, aku selalu belajar giat, selalu be the number one. Tujuannya untuk apa? Karena aku dulunya bercita-cita ingin kerja di perusahaan top, of course, ya kan. That's why aku lampirkan, Bro, kenapa kok dulu aku belajarnya giat. Ujung-ujungnya giat kerja, pengen kerja di perusahaan yang gede, dengan gaji yang oke untuk fresh graduate, ya kan. Saya sempat 2 tahun, ya kan. Setelah lulus kuliah, saya 2 tahun itu kerja di perusahaan rock, ya kan. Let me say, namanya perusahaannya kodenya WIIM. Ada yang bisa nebak. Wim. Ditebak dong, ada yang chat, tolong ditebak apa ini kode perusahaannya WIM. Kode sahamnya WIM. Betul. Wismilak. Iya, betul. Wismilak. Ya. Jadi saya sempat kerja di Wismilak 2 tahun. Waktu saya pun di Wismilak juga enak sih. Maksudnya dengan ukuran usia segitu, income saya juga di atas rata-rata 2 kali lipat lah ya kan. Nah, kemudian saya berjalannya waktu 2 tahun kerja di sana, kok saya merasa ya hidup saya ya flat gitu-gitu aja ya kan. Terus saya juga pernah nih ngelihat Bro David ya kan, dia kan juga orang anak Petra, anak UK Petra. Saya dulu lulusan Petra. Lu kenal David? David saya tahu saja, tapi follow-followan di Instagram kan. Terus saya ngeliat nih perasaan anak ini goblok. Sorry. Anak ini kayaknya biasa-biasa aja kan. Anak ini kayaknya biasa-biasa aja, tapi kok dia lebih tajir daripada gue gitu kan. Aku yang kerja keras mati-matian, udah hampir perfect nilai saya, terus tapi kok saya hidupnya flat ya kan. Saya mulai kayak berusaha untuk merenung. What's wrong with me? Kenapa nih, ada yang salah nggak ya kan? Terus saya mencoba untuk membandingkan diri, saya chat si Bro David ya kan, lalu saya menyerahkan diri kan, pas dijelasin kan sama Bro David begini, wes bro nggak usah banyak, inilah teori, pokoknya aku mau join di Prudential, titik gitu kan, langsung ya toh. Dan saya belajar produk, terus saya juga belajar macam-macam ya kan. Saya juga ngomong kan ke Bro David ya, bro, aku closing 1 case saja, 1 case nih kan, aku bakal resign. Aku bilang gitu ke Bro David ya kan. Terus dia bilang apa?
gila lu bro. dia juga sempat shock juga, kok berani banget nih kan, saya rela keluar zona nyaman kan untuk mulai dari nol di bisnis potensial. Padahal ya pas itu ya nggak ada income sama sekali ya kan. Terus singkat cerita nih ya bro ya, saya kan ngomong sama bawahan saya kan di Wismilak. Saya ngomong gini tepatnya, ini cewek ya kan, dia sekretaris di kantor saya juga. Terus saya ngomong, sis, aku mau belajar ngomong nih kan, aku lagi berusaha mencoba di dunia asuransi. Please, kamu dengerin aku dong, cara ngomongnya gimana, nanti kamu nilai, aku cocok gitu. Bener enggak? Singkat cerita, saya belajar ngomong, ya kan. Terus dia tertarik nih kan, dia minta bikin proposal ya kan di asuransi. Saya bikin 3-4 proposal ya kan. Dan langsung dia minta disubmit pada saat itu. Ya kan. Nah, kira-kira nih ya, dulu ini kan saya kan income terus terang ya let's say 10 jutaan lah ya kan untuk ukuran fresh graduate. Kira-kira saya dapat komisi berapa nih ya? Saya mau tanya nih ke teman-teman, kok Alan berani untuk resign? Saya dapat komisi berapa nih? 60.000. Apa itu bro 60.000 itu? Komisinya apa itu? Buat beli kacang bro. Berapa? 3.000? Berapa? 500.000. Aduh, kecil banget tuh 500.000. Kecil banget. Kalau kecil itu 500.000. Ada yang bisa nebak lagi? Ayo teman-teman tebak. Ada mirip. Kurang gede tuh angkanya. 2 juta. Kurang. Oke. 5 juta. Udah saya jawab aja. Jawabannya teman-teman ya. Saya closing waktu zaman itu ada namanya PAA hebat. PAA hebat. Berapa sih preminya PAA hebat? 350.000 guys. Preminya 350.000 ya kan. Komisinya berapa? Cepet jeng. Belum dipotong pajak. Itu di bulan pertama saya join di Prudential ya kan. Itu di bulan Maret 2018 ya kan. Yaitu saya dengan seorang belagu nih bikin surat lisan langsung. Karena janji adalah janji, ya enggak. Komitmen adalah komitmen, gitu kan. Saya makanya ya nggak panjang lebar, nggak takut-takutan, udah aku langsung resign aja. Bikin surat resign, singkat cerita, saya tetap akhirnya berusaha untuk bekerja, dan dari income 100.000 per bulan, di bulan 3, di bulan 4-nya nyolot langsung 4 juta. Di bulan ke-3-nya saya join langsung 6 juta. Bulan ke-4-nya 8 juta. Lalu lagi sampai 2 jutaan. Itu waktu awal-awal agent, ya kan. Karena kenapa? Karena saya komitmen, teman-teman. Itu adalah kunci kita bisa survive di dalam bisnis ini. Kalau kamu nggak punya komitmen, you don't have any commitment, ya kan. Kamu nggak ada motivasi untuk kamu terus giat bekerja dan untuk bisa level up. Dan pada prinsipnya, saya punya komitmen, saya harus level up. Life must be level up in every year, ya kan. Tahun lalu saya apa, tahun ini apa, terus tahun depan mau apa, itu udah punya teman-teman. Jadi kemarin saya juga sempat goal setting, dan saya yakin teman-teman juga pasti pernah goal setting. Goal setting itu jangan cuma ditulis saja, teman-teman. Goal setting itu ditulis, diresapi, dipikirkan, dibayangin sampai mimpi-mimpi, ya kan. Jangan mimpi basah, tapi mimpi goal kamu. Mimpi basah, ya mimpi goal kamu, gitu loh. Ya, ini agak vulgar ya teman-teman ya. Kan niru Bro Addiction. Ya. Niru. Jadi, sabar, jangan terlalu cepet dulu, santai background dulu, santai. Ya. 1 case PA hebat dapat 100.000 resign. Iya. Lu waktu resign lu nggak jatuh kan, nggak kepleset di lantai kan, habis itu tiba-tiba langsung resign enggak kan? Bener-bener lu sadar dengan sendirinya resign. Sadar. Tadi lu ngomong bahwa apa? Bagaimana? Saya tahu bahwa saya ini harus bisa berkembang hidupnya. Saya punya impian yang pingin keluar dari zona nyaman. Makanya saya mau nggak mau harus resign, Bro. Oke. Tunggu lu tadi ada satu notice yang sempat cerita bahwa si David Rudianto agak goblok-goblok gitu. Kok bisa income-nya lebih? Bercanda. Nggak apa-apa. Bukan goblok. Maksudnya secara IPK itu di bawah saya, jauh, ya kan. Dulu David kayaknya ngepres. Usia 26 paling ya waktu ketemu lu ya. Iya. 26 25 David.
26-an lah. Waktu David cerita lu soal bisnis Prudensial, lu percaya langsung, bro? Percaya dia udah memberikan di bisa. Dia kasih tunjuk apa? Ya saya gagal fokus nih sampai ada yang chat. Saya keceplosan, maksudnya tuh IPK-nya di bawah saya. Itu. Gak apa-apa. David orangnya lucu kok, tenang. Gak bakal masalah dia. Oke, dia kasih tahu nggak usia 25 waktu itu David income-nya berapa? Kasih lu lihat nggak? Kasih sih. Saya tapi peduli nggak peduli bisa. Saya tahu ya ada beberapa teman saya juga sih di Prudensial. Dan saya ngelihat juga mereka punya aset ya kan. Terus David juga kasih lihat juga ya kan. Dia udah beli apa. Di situ akhirnya saya juga semakin percaya bahwa emang bisnis Prudensial emang bisa membuka jalan saya lainnya gitu kan. Kalau saya nggak mau jadi karyawan dan saya nggak punya modal, lantas mau ngapain gitu kan? Oke, jadi David adalah ketika menjelaskan ke lu, dia ceritakan bahwa dia beli aset A, aset B, aset C gitu. Ya, saya ngeliat di Instagram. Saya kan follow nih di Instagram kan. Oh, kepo. Kepo juga, kepo. Ya kan. Ya, saya ngelihat nih, ini orang ini kerja apaan sih ya kan, udah beli rumah kan, dipamerin nih sama dia, udah beli mobil ya kan. Terus habis itu saya langsung DM, bro, aku mau dong ya kan, jadi agen asuransi langsung gitu. Nggak pakai cincong ya bro? Enggak, saya langsung, malah saya yang bilang, udah nggak usah kalian bacot, aku mau jadi agen titik. Gitu loh. Dan satu case resign. Satu case betul. Resign. Iya, betul. Waktu Gidi Milang apa bro? Boleh tahu? Sekitar 10 jutaan lah. 10 juta tuh ke 100.000, lu nggak gila bro? Lumayan. Lumayan gila. Mama lu nggak marah-marah? Mama lu nggak marah-marah? Ya, saya mau cerita. Ya, of course ya kan. Semua orang tuh pada mencaci saya. Even keluarga saya ya kan. Dari kakaknya mama kayak, dari adiknya mama kayak, semua pada bilang, ini Elan sombong banget sih, ngapain ya kan, udah enak-enak di Bismillah, itu susah ya bang, yang mau di sana, even sepupu gue nih kan, sepupu gue ini udah ngelamar di sana, ketolak ya kan, tapi kok gue udah keterima ya toh, dengan gaji segitu kok dia belagu banget mau resign ya kan, dan lama saya juga sempat dibilangin ke saya, ngapain ya kan, kamu resign di Bismillah enak-enak kayak gitu ya kan, kamu di Prudensial dapat income berapa? Nggak dapat mah. Berapa income sekarang? Nggak punya, mah. Terus gimana hidupmu? Ya nggak tahu, nanti Tuhan yang ngatur, mah. Udah gitu. Mama nggak marah? Nggak marah, cuma dia kasih saja. Kan biasanya kalau saya punya keinginan apa, ya kan, nggak ada yang bisa ngelawan saya, ya kan. Maksudnya saya pengen punya goal A, ya kan. Saya mau ini, saya mau itu. Kalau ketika saya udah pengen goal itu, saya udah pengen keinginan itu, pasti akan sebisa mungkin saya capai. Makanya kalau saya mau resign pun ya itu urusan saya, itu uang saya hidup kere pun ya itu urusan nanti. Yang penting saya mau berusaha dulu gitu. Dan bagi saya seperti itu, ya kan. Cuma ya saya cuma meyakinkan mama, lihat nanti saja gitu kan. Saya even nggak ngomong berapa income saya di kedua, berapa income saya di bulan ketiga, saya nggak ngomong sama sekali. Jadi nggak kasih tahu progresnya ke mama saya. Jadi singkat ceritanya, karena lu pede, akhirnya lu melakukannya, mama lu juga akhirnya baru tahu nanti di ujung akhirnya gitu, maksud lu bro? Iya, jadi waktu saya tuh baru cerita buka tentang gaji itu di tahun kedua saya, waktu saya AAD ngejar AAD ke AD itu. Kan tahun pertama kan langsung dari AAD kan, promosi. Tahun kedua dari AAD kan jadi AD ya kan, ngejar itu ya kan. Waktu di itu kan lumayan tuh income-nya ya. Jelas 2 tahun kerja. Dia langsung kaget, nggak percaya ya dulu, tak tunjukin aja ya kan. Bahwa emang ya kan di bisnis Prudensial enaknya itu apa ya? Ya kita mau income berapa itu setelah kita, we manage ourselves ya kan. Kalau kamu mau income gede ya, just do it gitu kan, ya just kerja gitu kan. Kalau kamu cuma pengen income stabil angka 5 juta saja, ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Tapi saya nggak mau seperti itu. Saya maunya harus bertambah, harus upgrade gitu kan. Oke, jadi singkat ceritanya tahun pertama 100.000, kalau tidak salah gua ingat tadi langsung 4 juta, 6 juta, 20 juta, terakhir ujung tutup ya. Emang segampang itu bro, langsung tiba-tiba jualan gampang,
marketnya kemana, bro? Anak muda 26 tahun jualan kemana? Ya, waktu saat itu saya juga semua ya kan, semualah ya kan, dari A, B, C sampai Z, semua saya prospek. Even semua itu saya Keluar. chat ya kan. Gak ada rasa malu, gak ada rasa malu, bro. Ya lebih melawan kere, bro. Mantap ya, jawabannya keren ya. Oke, maluan kere ya. Sorry, saya cepat-cepat tapi gitu justru. Nggak apa-apa, itu gue suka, bro. Jadi, lu singkat ceritanya lebih baik lu prospek daripada kere, bener? Iya loh. Jadi kamu kayak ya dijunjung gitu. Nah, kalau kaya kita bermanfaat ya, bro ya. Ya bermanfaat ya kan. Tujuan saya juga sebenarnya kan pengen banget nih kan. Saya pengen mengangkat nama keluarga saya juga ya kan. Karena kalau saya gini-gini aja, of course juga keluarga saya juga gitu-gitu aja ya kan. Saya juga dengan income segitu pun dulunya ngepres banget untuk biaya hidup ya kan. Sangat ngepres sehingga saya nggak punya saving, bro. Sedangkan aku punya tuh impian besar. Aku banget punya rumah, pengen punya mobil mewah ya kan. Tapi nggak bisa kalau dengan nggak bisa pakai jas sekarang ya, bro. Ya tapi kalau misalkan saya kayak gitu-gitu aja ya mau kapan nih mencapainya, itu saya sadar dengan kesadaran diri saya sendiri, bukan karena di BOP, karena tadi saya sadar bahwa aku harus mentas dari zona kampret ini gitu loh. Self awareness lu sangat tinggi ya, jadi lu menyadari bahwa kondisi lu tidak akan pernah berubah kalau lu sendiri nggak ambil perubahan. Maksud lu begitu, bro? Iya. Oke. Singkatnya, market lu adalah semuanya market alami dan lu semua lu prospekin tanpa ada lu pikir-pikir. Tahun pertama apa, bos? Startup agent kalau nggak salah, bener ya? Iya, startup saja itu. APE hampir 1 M. Startup saja hampir 1 M. Luar biasa, anak 26 tahun ya, bro. Tahun berapa itu, bro? 2018. 2018, ya? Iya. Santorini. Paris. Lupa Jerman. Oh, Jerman. Iya. Nah, singkat ceritanya 2019 AAD. Iya, betul AAD. Sebelum lu melangkah lebih lanjut, bro, gue pengen tahu emang di awal jadi agent susah nggak, bro? Pernah nggak berpikiran lu give up? Oh, pasti pernah. Saya juga even sampai chat ke Bro Ricky kan. Kok kayaknya aku nggak cocok ya kerja di asuransi. Kok susah banget nih kan. Saya awal-awal kan. Jadi orang yang kedua, ketigaan lah yang saya prospek. Itu adalah siapa? Itu adalah kakak orang tuanya, pacarnya adik saya. Jadi adik saya punya pacar, lalu punya orang tua. Nah, tapi mereka bukan orang Surabaya. Mereka orang Banyuwangi. Tapi mereka udah punya rumah di Surabaya. Dan pada saat si mamanya pacarnya adik saya ini ke Surabaya ya kan, saya langsung ngomong ke adik saya ya kan, tolong dong kenalin tuh, ya kan itu orang kaya itu ya, aku mau belajar prospek ya, aku mau prospek dia gitu kan, lumayan tuh kalau misalnya deal ya kan. Terus waktu saya datengin ya tolak dia nih, aduh punya asuransi ya kan. Oh ya udah nggak apa-apa AI ya kan. Kalian juga sebenarnya juga lebih enak kalau saya bantu dulu polisnya apa. Dia juga ternyata punya polis kan model lama, kesehatan yang model lama gitu loh. Terus singkat cerita sebulan kemudian saya datengin juga ke luar kota, ke Banyuwangi, jauh-jauh ke sana. Terus saya review polisnya ya kan. Kemudian saya jelasin kalau zaman sekarang itu produknya itu punya apa ya kan. Terus singkat cerita dia closing kesehatan PPH itu waktu itu dengan premi 3 juta per bulan. Pelan-pelan punyanya suaminya juga dibikinkan. Terus beberapa bulan kemudian anaknya juga dibikinkan lagi ke saya. Terus saya tawari CCB ngambil berapa M, 5 M buat anaknya ya kan. Jadi dari premi 3 juta sekarang total berapa premi per tahun yang dia bayar ke Prudential? 1 miliar per tahun. Per tahunnya. Baru nambah kemarin lagi. Bro, ini nggak ada lihat susahnya, bro. Lu bilang mau sama Ricky mau berhenti. Susahnya di mana? Lah, ditolak kan tadi awal-awalnya. Cuma ditolak doang. Itu susah, bro. Kayak background-nya susah ditolak ya kan. Saya dulu orang-orang HO nih, karyawan sebagai HO, gaji pas-pasan, cuma kerjanya belagu banget ya kan. Karena saya disegani di area tim HO, head office gitu. Kalau datengin ke area ya kan, kalau datengin ke field region ya kan, ke mana kayak ke Jakarta, ke Madiun ya kan, ke Jogja. Pokoknya
keliling kota gitulah, ya kan. Nah, saya selalu disegani karena mereka takut pada orang head office, ya kan. Jadi dari kecil kayak disegani gitu kan, meskipun dia manajer di area, tapi tunduk pada orang yang masih bentuk seperti saya, gitu loh. Jadi Itu yang pada membuat dasarnya, jadi pada dasar lu sendiri juga orangnya takut ditolak sebenarnya. iya, karena emang dari dulu juga saya mau apa juga sama mama saya diturutin. Kemudian ketika kerja 2 tahun pun ya dijadikan sebagai anak yang masih kecil tapi disegani oleh banyak orang. Disegani oleh orang tua, even dia pun udah manajer usia berapa. Karena saya orang head office. Saya tiap 2 minggu sekali saya harus present ke manajemen, ya kan. Apa yang membuat lu berubah, bro? Sehingga lu bisa menurunkan ego lu dan tetap down to earth untuk prospek. Ya, yang saya pikirkan adalah, Alan, ayo harus pikir lagi, ya kan. Apakah rasa gengsimu, rasa malumu, ya kan, kemudian rasa takutmu ini apakah lebih besar pada rasa ingin sukses? Jadi saya tahu banget nih kan, aku di posisi ini, kenapa aku juga mulai dari nol, tujuannya apa? Karena ya saya tahu bahwa emang kalau kita mulai dari nol di bisnis apapun itu pasti akan susahnya minta ampun. Saya akhirnya mau belajar, saya mau cari tahu pattern-nya gimana, dan saya terus belajar. Makanya puji Tuhan sampai sekarang pun ya Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah-limpah gitu, bro. Karena saya mau belajar. Si kita yang Banyuwangi itu ditolak berapa lama, bro? Akhirnya baru bisa closing. 1-2 bulanan. 1-2 bulanan, habis itu preminya 3 juta, habis itu upgrade tinggi bulan berapa? Setelah berapa tahun? Di 5 bulan kemudian gitu. Terus kemudian 2 bulan kemudian, terus di tahun depannya juga buka lagi Sikis, ya kan. Terus tahun kemarin 2021 juga buka lagi PCB buat anaknya. Oke. Sekarang asumsilah kayak misalnya nih lu prospek gue nih 3 juta gue udah tangan. Next step-nya mau nawarin gue produk lagi. Lu ngomongnya apa, bro? Ya, saya selalu bikin ini sih ya, analisa ya kan. Tante ya kan, AI ya kan, produk yang AI itu kurang apa ya kan. Itu harus dilengkapin ya kan. Dia udah punya kesehatan, terus kemudian kurang jiwa ya kan. Untungnya orang ini juga lumayan sadar asuransi kan. Dan ketika orang ini sudah trust ke satu orang, maka dia akan trust ke saya terus gitu kan. Modal orangnya seperti itu, bro. Terus, jadi ya, memberikan analisa kepada orang itu berulang kali rutin datang ya? Ya, saya juga menanamkan ini ya, kepercayaan ke mereka ya, bahwa di sini Alan orang yang mau belajar. Di sini Alan yakin saya punya kualitas dibandingkan sama yang lainnya. Karena saya pada prinsipnya nggak mau nipu ke nasabah. Saya ngomong apa adanya, dan saya juga memberikan service yang baik kepada nasabah. Ya kan. Kemudian kemarin pun ya juga akhirnya CI ini klaim COVID bro 2021 kemarin di pertengahan Juni, dan klaim habisnya 0,5 M, di cover sama-sama potensial. Terus dari situ akhirnya saya nawarin lagi produk PCB ke anaknya, ambil lagi nih kritis 5 M lagi, ya kan. Untuk anaknya. Jadi total kalau saya hitung, anaknya usia berapa, bro? masih muda, umur 26. Lu ngomongnya bagaimana? Ya, saya menjual PCB 88 usia 26 5M, apa yang lu omongin kepada orang tuanya sehingga orang itu mau? Saya bilang awalnya sih ayahnya pinginnya sih ngambil UP jiwa saja buat anaknya, perwarisan cuma 5M ya kan. Tapi saya bilang ya kan, ya kan, anaknya Ai kan masih belum menikah nih kan, masih muda juga, lebih urgent tuh ngambil kritis ya kan. Nanti kalau jiwa tuh untuk usia anaknya Ai itu nanti aja ya kan. Jadi saya petakan segmen marketnya. Kalau masih muda, dia belum menikah, saya pasti tawarin PCB. Kalau orang ini udah menikah, udah punya anak, wajib punya jiwa, ya kan. Jadi terus senang bro, saya juga mau sharing ini. Tahun 2021 kemarin yang saya juga kaget, ya kan. Karena saya nggak nyangka juga dalam 3 tahun dapat omset segitu, ya kan. Langsung berapa omsetnya? Berapa omsetnya? Kasih tahu dong. Ya, 3,2 M. Iya, pribadi. Oh, gila ya. Dan saya sudah berhasil mengasuransikan total 110 miliar berupa jiwa di tahun 2021. 110 M UP. Total dari sekian nasabah, dari 40 polis ya kan, totalnya ada UP-nya 110 miliar lebih. Total UP jadi, jiwanya. Tahun lalu gue review ya,
lu jualan sekitar 40 polis dengan total UP 110 miliar dengan premi API yang kolek sekitar 3,2 M. Yes, betul. Luar biasa ya. Dari 40 orang itu pasti ada yang satu orang yang cukup besar yang ambil. Iya. Berapa besarnya, Bro? UP jiwa per polis yang tertinggi yang saat ini kemarin saya pegang, satu polis 20 M. Jiwa, Perwarisan, betul. 5 tahun. 5 tahun semua, nggak ada yang 10 tahun, semua 5 tahun. Usia berapa yang diambil? Usianya 28. Usia 28 tahun, jualan 20 M. Yes. Ngambil 20 M. Jualannya ke siapa, Bro? Marketnya dari mana? Itu juga kebetulan, ya kan, mereka sebenarnya sudah punya agent asuransi. Ngambilnya juga di Prudential juga. Jika kita, yang cewek ini kan teman saya waktu sekolah, waktu kuliah kan sering bikin postingan story di Instagram, di WA. Suatu saat ya kan, suatu hari ya kan, isinya itu chat ke saya, reply story saya, coba dong Lan dibikinin UP kalau 1 M berapa ya kan, kalau 5 M berapa. Oke, saya bikinkan 1 sama 5 M. Kemudian itu lama ya prosesnya ya, sekitar 4 bulan. Saya udah kirimkan proposalnya, saya jelasin di WA doang. Terus habis itu nanti jalan ya kalau udah ready aja baru kamu ke sini. Saat ini jangan dulu kan. Ya ada sabar nunggu. Suatu saat ya kan itu di bulan ke-berapa? Di bulan ke-5 ya kan. Di bulan ke-5 2021 saya berdoa, Tuhan, ayo dong kasih aku uang Tuhan. Uangku. Tuhan, aku berdoa sungguhan. Tuhan tolong dong turunin uang ya kan. Tuhan tolong dong kasih Alan jalan ya kan. Ini Alan lagi susah nih Tuhan, nggak punya uang. Sungguhan bro. Saya berdoa, lalu saya kemudian chat ya kan. Saya telepon nih, nggak chat langsung. Sis ya kan, aku lagi di Kediri, di Kediri, kesana sekarang ya. Oh ya wes nggak apa-apa. Langsung ya kan. Habis itu saya kesana sekarang, saya jelasin tentang programnya Perwarisan gitu. Langsung saya printkan semua proposalnya itu ya kan. Saya ngomong sampai malam ya kan. Terus kemarin tuh dihitungin 5 M doang nih kan. Terus selang sehari kemudian ya kan, teman saya ngomong, kan kalau 10 M berapa? Oh ya 10 M segini ya kan. Kalau 20 M segini gitu kan. Aku ya bilang, kalau kasih itu murah banget bro, ambil namanya jiwa. Murah banget, minta ampun murahnya. Kalau kamu punya uang lebih, ya kamu harus berani mengalokasikan dana ini untuk jiwa. Karena kalau kamu menunda, nanti kamu di usia tua, preminya itu bakal mahal bro, gitu loh. Bakal mahal banget ya kan. Lalu singkat cerita, dia langsung, ya udah dong, Lan, jadi ketiga, tolong disubmit UP 20 M, ya kan. Jadi case pertama saya di 2021 yang dengan UP besar itu adalah ini ya kan. Itu case pertama saya. Baru setelah itu ala di jualan jiwa. Bayangin di bulan kelima saya submit case UP 20 M dan di bulan seterusnya saya cuma jualan jiwa saja. Sama Perwarisan sama PCP. Bentar, gue potong dulu. Yang buru-buru. Ini orang kenal atau lu nggak kenal? Teman sendiri? Teman sendiri ya kata lu ya? Ya, yang istrinya itu teman saya. Yang istrinya teman saya. Istrinya temannya lu. Nah, lu ketemu ini beli buat suami atau istri? Buat suaminya. Ketemu suami atau istrinya? Dua-duanya saja ketemu langsung. Waktu di Surabaya, gue lagi ke Kediri nih, atau lu posisinya di Kediri atau di Surabaya? Jelas di Kediri. Pas di Kediri juga, saya kan waktu itu kan ke Kelenteng ya kan. Saya ke Kelenteng ya kan. Itu aku juga ngapain ya enaknya ya, aduh susah nih nggak dapat market ya kan. Ke Kelenteng aja nih saya berdoa ya kan. Saya ke Kelenteng, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan gitu, tolong dong turunin rezeki. Saya lagi buntet nih, saya lagi stres di Tuhan ya kan. Langsung nggak dalam waktu kurang dari 1 jam langsung jawab kan. 20 M. Luar biasa ya. Setelah itu momentum lu terjadi, lu jualan terus asuransi jiwa dan PCB. Iya, betul. Itu di bulan 5. API lu pertama kali di bulan 5 berapa, Bro? Masih ingat kecil cuma 300-an. 300 juta dan di bulan 12 lu tutup dengan 3,2 M. Iya. Loh, next. Siapa berikutnya lu jualan UP-nya, Bro? Temen atau siapa? Berikutnya akhirnya juga mulai bangun kepedean. Ya, saya juga mau cerita nih ke teman-teman ya. Kenapa juga Alan
kok baru di Q2 mulai kerjanya, kenapa nggak dari awal? Karena ya terus terang di Q1 2021 juga lagi gencar-gencaran saham, Bitcoin ya kan. Terus terang saya juga main itu ya kan, dan saya rugi 1 M guys. Saya udah mengalokasikan waktuku untuk berbulan-bulan di market ya kan, di saham sama Bitcoin, rugi malah untung. 1 M hilang bro, 1 M. Bukannya untung, rugi. Rugi. Ya, tadi lu kebalik. Bye-bye. Ya, bukannya untung malah rugi maksudnya. 1 M-nya hilang ya kan. Lalu di sana titik balik saya bahwa, Alan, ayo loh, kamu harus bangun lagi nih. Kamu harus punya ambisi lagi. Kamu harus bisa wake up lagi ya kan. Sampai kapan kamu kayak gini terus? Akhirnya singkat cerita saya mulai berusaha, mulai kembali lagi bersemangat ya kan. Dan Tuhan menjalani itu semuanya. Tuh. Gue lagi rekonstruksi. Jadi kalau lu setelah ketemu orang Kediri itu, lu jualan ke orang lain, UP Jiwa dan PSBB. Anggaplah hari ini lu ketemu orang baru. Yang lu jual kenal orang baru atau sudah kenal lama sama lu, bro? Oke, lanjut ya. Jadi setelah itu ya kan, siapa sih market yang saya prospek ya kan? Saya kemudian juga akhirnya mulai muncul api semangatnya. Semua saya filter lagi kepada saya, masih orang-orang yang berani, yang bisa diproses lagi. Siapa sih orang-orang yang potensial, saya filter lagi, saya bikin bank nama lagi, saya canvassing, even saya canvassing juga ya kan. Pelan-pelan akhirnya ada yang mau juga ya kan. Jadi kalau saya bikin ilustrasi ya kan, berapa persen sih porsinya? Mungkin pertanyaan begini ya bro ya. Berapa persen Alan omsetnya itu dari mana saja? Saya jawab 40%, 50% sorry, setengahnya itu dari canvassing, setengahnya itu dari nasabah existing gitu loh. Di COVID bro, lu COVID canvassing kemana? Saya kan bukan orang Surabaya aslinya, saya kan orang Kediri kan. Kediri. Ya saya canvassingnya di daerah sana. Saya juga nggak nyangka, orang desa ini malah uangnya tuh juga banyak banget, berani ngasih premi ratusan juta gitu loh kan. Jadi lu canvassing ke Kediri? Iya, betul. Oke. Jadi lu Kediri, apa yang lu ngomong pertama kali, bro? Ketika lu ketemu orang. Nah. Ya, jadi gini. Aku semua nasabah saya ya kan, meskipun dia nasabah existing, meskipun itu dari referensi ya kan, saya selalu memfilternya seperti ini. Apakah orang ini yang saya temui adalah orang yang sudah punya kewajiban? Apa artinya kewajiban? Punya istri, punya anak ya kan? Pertama. Kedua, apakah nasabah yang saya temui ini adalah nasabah yang potensi secara income? Apakah dia berani invest uang segitunya? Itu yang kedua. Artinya dia kaya enggak, ya kan? Artinya. Ketiga, lalu saya banyak untuk ngomong ke nasabahnya. Ketika saya sudah memfilter itu semua, udah punya istri, udah punya anak, udah punya tanggungan, terus kemudian dia juga dari keluarga yang kaya, ya kan? Lalu saya masukin itu semua, ya kan? Ya, kemudian apa yang saya omongkan, ya terus simpel banget sih teman-teman. Saya cuma membuat ya kan pemahaman bahwa ketika kamu sudah punya anak, ketika kamu sudah berani nikah, ya kan, jangan lupa bahwa itu kamu punya PSR. Jangan lupa bahwa itu ternyata adalah kewajiban yang lebih, ya kan. Kamu kalau masih single saja, ya kamu cuma wajib untuk dirimu sendiri aja. Tapi kalau kamu sudah berani menikahi anak orang lain, kamu harus berani bertanggung jawab untuk kedepannya. Artinya apa? Ya hal-hal yang mungkin terjadi, resiko-resiko yang mungkin terjadi, kamu harus bisa menyiapkannya dari sekarang. Artinya apa? Apalagi kemarin di kondisi COVID ya kan, banyak yang meninggal. Kalau kamu ada apa-apa ya kan, gimana nasibnya anak dan istrimu nanti? Saya bilang gitu ya kan. Saya membangun itu tanggung jawab itu besar. Jangan ambil enaknya aja. Jangan setelah nikah punya anak enak gitu, habis itu ditinggal ya. Tapi itu nggak ada kewajiban. Itu salah ya. Enaknya aja yang dirasain, nggak enaknya nggak mau ditanggung. Ya kamu harus bayar premi dong, bikin UP 10M bilang gitu. Makanya kebanyakan semua nasabah saya ngambilnya 10M karena saya langsung tembak 10M semua UP-nya. Jadi waktu datang lu sudah langsung buat proposal 10M. Langsung waktu datang langsung buat. Saya Jody ini kena nasabah existing saya loh. Kok lo apa namanya kan udah
polisnya kan udah ada kan ya kan. Ada kritis, ada kesehatan. Kritisnya cuma ngambil 2 M nih kemarin tahun 2020. Nah, sekarang saatnya nih Koko ngambil jiwa karena kan sekarang Prudential ngeluarin program jiwa yang bagus banget dan murah banget nih. Langsung singkat kita ya kan dia cuma dalam waktu 30 menit dia langsung hitung-hitung pakai kalkulator ya kan. Dipikir lagi terus tanya-tanya lagi resepnya gimana. Kan submit ya kan. Saya seneng itu ketika nasabah saya langsung submit 10M. 30 menit doang, Bro. Bayangin, Bro. Wah, enak nih ya kan. Terus saya udah submit nih kan. Saya tuh kayak gatel nih. Duh, ini sebelahnya kan istrinya nih. Ditawarin nggak ya? Tawarin nggak ya? Asal saya ngomong, Cici nggak ditawarin nih. Nggak diambilin sekalian. UP 10M. Ya udah, langsung ajukan. Bro, itu yang enaknya kan, Bro. Nggak mungkin kan semua nasabah lu ngomong langsung oke. Pasti bintar sok, pastilah ngapain lah bye-bye premi. Lu jawabnya apa, Bro? Apa kendala yang pertama yang lu sering hadapin ketika lu jual UP gede, Bro? Ya, oke. Ya pasti namanya nasabah itu juga agak ada mikir dulu ya kan. Saya pernah juga ya kan punya closingan tuh yang dia adalah agent asuransi lain ya kan. Ini dari canvassing, Bro, kalau ini. Kalau kemarin yang tadi dari referensi dari nasabah existing, sorry. Kalau yang ini sekarang saya mau cerita dari nasabah canvassing ya kan. Oke. Toko ini gede banget. Dan saya lewat di Kediri. Gede banget. Ya, di Kediri. Saya lihat, saya lewat kok ini tokonya gede banget ya. Pengen masuk cuma kok nyaliku ciut ya kan. Karena kenapa? Rame banget tokonya. Ramenya minta ampun. Ramenya banget ya kan. Saya sampai minder mau ke sana dari dulu ya kan. Karena saya butuh uang ya kan. Saya pesaloyan, ala kamu harus berani ya kan. Akhirnya saya datengin toh, ketemu sama pegawainya. Saya tanya pegawainya gini. Mbak, punya namanya siapa ya? Oh, yang punya C Yen misalkan gitu. Oh, C Yen. Terus saya masuk lagi, C Yen ya? Loh, iya. Halo C, ya kan? Mas Ikan nggak sama Alan, ya kan? Saya bilang gitu. Loh, kamu siapa, ya kan? Loh, Alan dari Prudential. Loh, saya juga agent asuransi. Muatan kon. Oh, alah. Oh, Cici udah lama ya kan? Tapi ini ya nggak fokus ya, C ya? Ya dibilang nggak fokus sih ya kadang-kadang kalau ada orang yang ngambil ya ngambil. Saya juga masih ada, cuma ya nggak banyak ya kan. Oke, jadi udah ngambil apa? Kesehatan. Terus selain ada suami saya ngambil UP 20M di asuransi AXA, sebut saja AXA. Nah, dia di AXA. Wow, 20M guys, ya kan. Terus kalau Cici sendiri apa? Kalau aku ya belum punya sih. Lah, Cici kok kenapa nggak punya ini? Apa namanya? Nggak pengen ngambil jiwa? Maukah Alan bantu hitungin dulu kan? Ya nggak usah ngambil juga nggak apa-apa. Yang penting yang at least Cece tahu dulu gimana hitung-hitungannya. Dan Alan yakin Prudential berani diadu produknya. Kalau Cece mau compare dengan AXA, kemudian mau compare dengan asuransi lain boleh-boleh saja. Itu sah-sah saja. Tapi at least Cece boleh dong dengerin Alan ngomong dulu ya kan. Baru setelah itu baru judge itu. Kalau emang itu jelek, kalau itu emang mahal, ya Cece boleh judge. Cuma kalau sebelum Cece belum dengar itu, jangan dijudge dulu, C, ya kan. Jika kita akhirnya ya udah dipersilakan masuk ya kan, langsung saya hitungin ya kan. Awalnya dia cuma minta UP 5M. Ya kan. Oke. UP 5M. Kemudian dia ya nggak bisa langsung kasih keputusan ya kan. Dia bilang besoknya ini ada juga dari Great Eastern ya kan. Ini programnya bagus ini. Habis itu, waduh, ini dari bank ya, C. Iya. Boleh dong C di-share programnya. Terus akhirnya dia ngomong programnya itu ini, tapi dia nggak ngasih proposal. Tapi saya langsung pulang cari tuh namanya programnya. Langsung saya pelajari. Ini program ini gimana plus minusnya. Saya akhirnya bikin tabel perbandingan nih. Pro sama programnya Great Eastern dari bank itu. Ya kan. Murah sih emang. Cuma konsepnya dia nggak jangka panjang. Dia jangka pendek. Ya kan. Kemudian saya datang lagi, C, kan punya dia. Lah, Cece dapat UP segini loh di sana. Di Prudential dapat segini UP-nya untuk premi segitu. Waktu itu 5M perbandingannya. Kemudian coba Cece pikirkan ya kan, kalau jiwa itu untuk jangka panjang sebenarnya, C. Kita soalnya kalau ngambil jangka pendek gitu, kemudian Tuhan memberikan kita umur panjang, Cece mau ngambil lagi itu mahal C preminya. Apakah Cece mau seperti itu ya kan? Dia mikir, oh ya juga sih ya. Emang terkesannya di awal tuh murah C preminya yang di sebelah ini ya kan. Cuma kita harus pikir jangka panjang. Karena itu olahraga. Dia juga punya toko sepeda. Dia juga cerita dia suka sepedaan ya kan.
Lalu saya langsung muter otak ya kan, Cici itu orangnya sehat sebenarnya. Ya, biasanya orang sehat itu dikasih umur panjang ya kan, saya bilang gitu. Makanya Cici juga harus bisa memprediksi ya kan, jangan sampai Cici udah menyiapkan UP jiwa ternyata nggak bisa digunakan, percuma ya kan. Cici mau ngambil lagi, kalau sehat ya bisa dan mahal. Tapi kalau udah sakit-sakitan, bertolak, Cici nggak punya asuransi jiwa jadinya. Dia akhirnya mulai mikir-mikir lagi ya kan. Terus saya tinggalkan karena masih pikir lagi, terus saya follow up lagi lewat chat, saya telepon, halo Cik, mumpung murah banget kami ya. Lalu ya udah dia langsung ya udah diajukan deh 5M ya kan. Tapi ketika pengajuan 5M ini, ternyata Bu Desa itu minta medical check up teman-teman, ya kan. Terus saya datang lagi, oh ternyata ini kena medical check up di CC. Karena kan ada pernah masuk rumah sakit karena COVID kan waktu itu. Habis itu ya udah waktu itu ada med berapa, lupa aku. Terus aku bilang, ini mednya nanggung nih kan. Dengan med segini, Cici bisa ngambil 10M loh, C. Alan bilang gitu. Kalau 10M berapa, Alan? 10M C kan. Terus lebih murah, C. Kalau usia CC, ngambil 10M itu preminya dapat diskon. Kan emang lebih murah kan, Bu? Kalau kita ngambil 5M dibandingkan 10M, emang lebih murah 10M. Ya kan? Terus kapan lagi nih, Kupung ada programnya Prudensial ini ada, ya kan? Jarang-jarang nih Prudensial ada program tradisional. Akhirnya ya udah deh langsung ajukan 10M. Langsung saya ganti dengan SPAJ yang 10M. Begitu. Jadi nasabah saya kebanyakan tuh UP-nya 10M semua. Karena PD bawa ke Kediri pertama kali akhirnya berentetan terus ya, Bro. Iya, dan saya juga di kota kecil tuh enaknya apa teman-teman? Kalau orang kaya, biasanya dia akan pengelompok. Dia akan punya teman-teman yang kaya-kaya juga. Dari situ saya akhirnya juga mulai minta dikenalin sana, dikenalin sini, ya kan. Akhirnya ya, yang saya kenal ya dari teman-teman, dari nasabah saya yang existing ya teman-teman koleganya dia yang kaya raya gitu loh. Jadi pada dasarnya lu pede dan kenal kepercayaan diri lu muncul, orang lalu lihat dan akhirnya keliling lu beli sama lu semua, Bro. Itu Kediri rata-rata, Bro. Iya. Saya tuh 90% Kediri ya, Bro, nasabah lu? Enggak sih, 60%, 70%. Oke. Bagaimana, Bro, lanjut dari tadi? kota kecil. Jadi saya dibilang pede itu saya sangat over pede. Kalian dari agen asuransi ya kan harus pede, Bro. Kalau kamu nggak pede menjelasin produkmu, ya kamu akan dinilai nggak percaya sama kamu kan. Saya tuh bilang gini ke nasabahku, percaya ambil Alan, Koko wajib ngambil ini. Kalau ini nggak bagus, Koko nggak perlu ngambil. Tapi karena ini bagus, Koko harus ngambil. Saya bilang gitu ke nasabah saya. Dan aku yakin Koko nggak akan kecewa ngambil ini. Perwarisan kita termurah, Bro. Banget. Perwarisan kita termurah. Saya udah comparein di perusahaan asuransi yang jual produk seperti ini. Ada Manulife, kemudian ada Prudensial, kemudian ada AXA juga, terus ada lagi dan kita compare semuanya, kita paling murah. Perwarisan kita ya. Oke, mantap ya. Yang murah yang jiwa tradisional. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan di chat ya. Ada pertanyaan ya. Makanya saya tuh PD-nya minta ampun, Bro. Karena kenapa? Ya saya udah tahu, emang dari saya udah compare bahwa kita tuh paling murah dan paling bagus dari segi programnya. Makanya saya sampai bilang, bisa aku percaya ambil Alan gitu. Alan nggak kira bocok. Alan nggak akan bohong maksudnya. Ini udah saya compare gitu kan. Dan ini emang terbagus dan termurah. Dari aura PD itu, nasabah langsung trust. Even itu baru kenal dari canvassing. Lu canvassing langsung closing atau berapa proses pendekatan lagi, Bro? 2-3 kali ketemuan. Bagaimana cara lu ketemunya? Apakah langsung ke toko atau lu janjian by telepon? Ke toko. Ada toko gede, toko rame nih, aku saya datengin kayak gitu. Jadi langsung lu santronin lagi? Iya, betul. Apa yang lu omongin ketika pertemuan kedua, Bro? Ya, saya tanya, nggak mau nih diajuin programnya. Terus saya juga menciptakan urgensi ya kan. Kejadian COVID kemarin, terus saya itu juga menjadikan pukulan bagi Alan selaku agent. Kenapa, Karena saya juga cerita. Saya itu emang waktu COVID kemarin tuh emang ada mau prospek ini kan, mau prospek nasabah saya. Nasabah saya itu punya suami, dia itu belum punya UP jiwa. Saya mau datangin ke dia ya kan. Tapi dia waktu itu belum mau ditemuin karena emang kondisi COVID lagi dia. Udah deh gitu kan. Saya excuse ke diri saya, ya udah nanti aja deh ya kan. Mau datangin lagi, mau chat lagi. Alah nanti ditolak.
saya akhirnya juga eksis, bisa nanti aja deh ya kan. Gitu terus ya kan. Sampai akhirnya dia kena COVID dan dia meninggal. Ya kan. Terus ketika dia meninggal, yang isinya ini bicara sama papanya, ngomong sama papanya, "Pak, harus gimana Pak nasibnya anak-anak aku gitu kan. Masih kecil semua, masih umur 2 tahun gitu kan. Terus gimana siapa yang nyekolahin?" Dia ngomong gitu ke papanya dan papanya itu ke saya. Itu loh, kemarin Cece sempat bilang katanya apa sedih itu. Maksudnya waktu ditinggal sama suaminya, siapa yang membiayai sekolah. Dari situ akhirnya saya langsung kayak apa ya, perasaan saya langsung hancur teman-teman. Karena saya tuh kalau udah kenal sama nasabah, saya tuh deket sama mereka. Saya tuh membangun namanya hubungan itu benar-benar deket. Makanya ketika ada nasabah saya yang bilang gitu, langsung saya tuh dalam hatiku, ya Tuhan, kenapa nggak dari dulu tuh Alan paksa dirinya Alan untuk langsung nawari produk jiwa gitu kan. Karena umur orang nggak ada yang tahu kan. Dari situ saya baca ke orang lain bahwa kalau kamu menunda ya kan, ya kita nggak pernah tahu. Padahal ini umurnya masih muda, masih 30 tahun. 30 tahun masih punya anak satu orang dan masih kecil, ditinggal pencari nafkahnya meninggal gitu kan, karena COVID kemarin. Itu terus juga membuat Alannya juga jadi melek kan, bahwa jangan malu dan jangan malas, karena tugasnya Alan itu nggak semata-mata ngomongin tentang duit. Alan bekerja di Indonesia nggak semata-mata cari uang saja, tapi kenapa lebih punya tujuan hidup, yaitu membantu orang lain. Karena Alan juga cerita ya, dulu papanya Alan itu juga nggak ada teman-teman. Papa Alan itu nggak ada ketika Alan kelas 1 SD karena kena ginjal ya kan. Itu yang bikin saya akhirnya juga punya value dalam diri saya. Dan waktu itu nggak punya asuransi. Akhirnya papa saya meninggalkan ya apa ya, uang dibuat berobat udah habis miliaran. Dulu papa punya pabrik kayu, in the end uangnya juga dibuat biaya berobat selama berbelas-belas tahun. Kemudian waktu meninggal dunia, ya usahanya nggak ada yang lanjutin karena itu semua anak-anaknya. Itu Alan mulai sadar bahwa tugas kita itu tugas yang mulia. Jadi jangan pernah teman-teman malu, jangan pernah teman-teman merasa sungkan, karena suatu hari ya kan mereka akan melihat bahwa ketika kita paksa dia untuk beli namanya asuransi ya kan, dia akan melihat benefitnya nanti. Orang kenapa sih menolaknya ya kan? Kenapa kita jual asuransi bayangin nolak? Karena produk kita itu nggak bisa dirasakan sekarang. Karena produk kita itu nggak terlihat. Ketika nanti waktunya datang, mereka akan sangat berterima kasih pada kita. Kayak gitu. Jangan malu dan jangan malas. Iya. Mindset lu tentang asuransi membantu orang ya, bro, kalau begitu ya? Iya. Karena dulu emang keluarga saya nggak punya asuransi, dan papa saya meninggal tanpa asuransi apapun, bro. Habisnya banyak sekali. Oke. Gue baca ada pertanyaan dari Flor ya. Ini pertanyaan 100.000 lu nih memang membuat orang bertanya-tanya. Bagaimana cara bertahan hidup 100.000 waktu pertama kali langsung sign? Pakai uang tabungan ya, bro? Ya pasti, kan juga ada tabungan, meskipun tabungannya cuma berapa saja, karena kadang-kadang kalau orang kepepet itu dia malah berani loncat, dia malah berani loncat dari tebing ya kan. Tapi kalau kita mempunyai safety zone ya kan, kita malah jadi kayak alah nanti aja deh, alah ntar aja deh gitu kan. Comfort zone itu memang membuat kita jadi kampret ya kan. Justru the hard time ketika kamu berat itu akan buat loncatan bagi itu bisa stick through. Oke, itu. Jadi pertanyaannya dijawab ya teman-teman. Memang terkadang kalau kita ingin berhasil harus mundur beberapa langkah ya, bro ya. Iya. Oke. Pertanyaan dari Bro Lotik, pernah nggak mengalami kebuntuan dalam market? Misalnya, mau prospek kemana? Kan habis, bro. Emang lu buka market bagaimana caranya, bro? Iya. Ya, terus teman-teman, saya juga awal-awal canvassing itu tahun 2020 itu awal saya tuh berani untuk canvassing. Di suatu titik saya tuh merasa, aduh siapa ya yang saya prospek? Karena dulu awalnya saya tuh nggak mau canvassing. Karena biaya skincare mahal, bro. Biaya apa? Biaya skincare. Tadi ada yang japri gua atau nggak? Itu kulitnya Alan ya lebih bagus daripada kulit gua loh. Cewek yang ngomong. Bagaimana, bro? Kenapa lu mau canvassing gitu? Karena kalau saya udah di titik bingung siapa yang saya prospek dan saya cuma berdiam, ya itu namanya kamu ya
dia nggak bisa hidup level up, karena saya punya goal ya kan. Saya mau ngejar waktu itu 2020 saya ngejar PC ya kan. Saya ngejar PC. Pengen banget jadi pemegang PC itu ya apa sih rasanya gitu kan. Terus, makanya saya tuh berambisi sekali. Saya pengen PC dan saya tuh harus gali otak siapa yang mau di prospek ya kan. Kita di titik nggak tahu di prospek, akhirnya saya tuh berani untuk canvassing. Di toko pertama ditolak, toko kedua ditolak, toko ketiga ditolak, toko keempat ditolak, toko kelima, guys, on the spot closing 300 juta API. On the di toko spot. kelima, on the spot. Oh. Tahun kemarin juga saya tawari dia perwalisan buka lagi 200 juta API. Ya kan? Oke. Itu dari canvassing saja, bro. Jadi itu yang bikin saya tuh akhirnya believe di tahun 2020, ternyata canvassing itu ya ada jalan. Semua ada jalan, asal ada niat. Betul. Saya yang dulu nggak mau canvassing, yang saya kira bakal susah, bakal jadi kulit gosong, ya kan. Tapi nggak berbuah. Tapi akhirnya saya malah ketagihan canvassing. Karena membuktikan saya bahwa it works if you want to do it. Caranya bagaimana? Masuk ke toko apa yang lo ngomong? Ya, langsung ngomong aja, saya dari asuransi, ya kan. Ketika saya ngomong sama asuransi, ya kan, saya pasti nyolak. Nggak usah. Terus kemudian saya coba, saya tanya-tanya nih kan, saya dapat tugas kantor ya kan, buat menanyakan tentang asuransi. Ya saya nggak mau nawarin kok gitu kan. Saya selalu tekankan itu di depan. Saya nggak mau nawarin kok. Saya tugasnya cuma melihat, membantu nasabah dulu, polis yang dipunya nasabah itu apa aja. Kemudian dari situ survei, betul, review polis ya kan. Di situ kebanyakan paling besar terjadi ketika review polis gitu loh. Karena emang kita nggak nawarin gitu, Mas. Saya juga bilang ke nasabah, nantilah kalau nanti ada sesi penawaran, ya itu mungkin dinanti saja ketika saya sudah mengetahui profilnya keluarga Anda. Tapi kalau saya belum tahu profil asuransi keluarga Anda, saya nggak akan mau menawarin. Saya membawa namanya financial planner ya kan, bahwa saya nggak mau asal nawarkan, tapi saya harus tahu dulu profilnya gimana dan apa yang perlu difokus dalam asuransi ke Anda. Baru disitulah terjadi namanya penawaran. Jadi belum di fase itu saya nggak mau nawarin. Jadi gue ringkasin ya, lu datang ke sana, misalnya, halo, saya Alan Chow, kalau dibilang dari asuransi dari Prudential, ketika mereka menolak, lu bilang, Pak, saya tidak menjual, tugas saya hanya melakukan survei, Bapak punya polis asuransi apa saja. Emang mereka mau kasih, bro? Ya, kadang butuh proses. Ada yang langsung, tapi kebanyakan sih emang butuh proses sih, bro. Pendekatannya lebih dalam gitu loh. Lebih dalam proses. Asal ya, lu datengin lagi nantinya next. Pasti. Asal ya kita emang kita bisa meyakinkan nasabah. Kuncinya tuh apa sih sebenarnya dalam dunia ini tuh adalah ketika kita bikin first impression itu bagus. Ketika first impression itu jelek, maka untuk reputasinya kedua, ketiga, keempat pasti akan agak lebih susah. Tapi kalau kita di awal ketemu kita udah bangun chemistry yang bagus, bangun impresi yang bagus, maka disitulah akhirnya orang akan menilai kita seperti apa. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan impresi yang bagus. Oke, teman-teman, ada pertanyaan, silakan chat ke itu ya, di chat ya. Silakan Anda ketik di chat biar nanti saya bacakan karena waktu kita hanya tinggal 15 menit lagi ya. Nah, Alan, menarik ini Alan ya. Lu jadi tahun lalu PC 3,2 M. Boleh tahu nggak, bro, 2020 di kondisi COVID omset lu berapa? Nah, itu di zaman saya lagi konslet, bro. Saya 2020 berapa apa? 1 M-an lah. Karena konsletnya 1 M, bro. Iya. Belum sih ya kan. Sebelumnya nah AAD itu omset saya berapa ya? Hampir 3 M gitu. Terus kemudian 2020 saya konslet karena waktu itu juga sempat main saham kan nyambung kan 2020 sampai 2021 awal kan saya lagi gencar-gencar main saham. Kemudian saya juga jambanin jualan masker ya kan. Waktu itu kan masker kan digoreng habis-habisan kan. Saya juga sempat kayak dagang kan. Saya dagang sebelumnya. Saya coba nih untuk dagang masker pada itu. Tapi ya kapok pol. Jangan pernah coba teman-teman. Jangan pernah dicoba. Jangan pernah dicoba. Itu kesalahan terbesar ya. That's my big mistake dan yang membuat saya akhirnya susah untuk kembali bangun.
Karena nasabah ketika lihat IG story lu berbeda, reputasi lu hancur. Iya, dan sempat ada yang tanya juga, "Loh, Alan kamu udah budin lagi kan?" Masih kok gitu kan. Cuma ini lagi hits nih tentang masker-maskeran. Tapi ya di situ ya nggak cuma reputasi saja yang rusak, tapi mental saya juga rusak. Saya itu juga membuat ritme kerja saya juga rusak. Ya, oke, bagus jawaban lu Alan ya. Ada pertanyaan, tadi gua dengar sempat lu cerita bahwa lu kalau dengan nasabah itu lu cukup dekat. Ya, pendekatan apa yang lu lakukan sebelum dia jadi nasabah dan setelah jadi nasabah, bro? Nasabah, apa yang lakukan sehingga dia bisa dekat? Setelah dia sudah jadi nasabah, apa yang lu lakukan agar dia bisa melakukan top up? Ya, saya meskipun dia udah ngambil premi besar pun ya, kadang-kadang kita mikir, ini orangnya udah punya sudah apa namanya bayar premi gede nih kan. Kemudian kita mikir kadang-kadang, pasti untuk ngambil lagi pasti akan susah. Biasanya orang kan kayak gitu kan, dia merasa udah ngambil besar, terus kita nggak pedulikan. Justru orang yang sudah berani submit besar Aku bilang 10%. Gue bilang 10% sih. Sabar ya, ada yang bocor. Ya, bocor. Okay. Tembel dulu dong. Iya, tambal. Oke, lanjut. Jadi lupa gue, bro. Jadi nasabah besar. Meluangkan okay. waktu, ya. Jadi kadang-kadang kita sempat mikirkan. Kita kadang-kadang mikir bahwa ketika orang sudah submit kit besar itu, ya dia nggak akan mau ngambil lagi ke kita karena dia udah bayar segitunya, ya kan. Jangan salah, itu menurut saya justru orang yang sudah berani submit case besar itu adalah orang yang udah trust to you. Kalau dia nggak trust to you, dia nggak mungkin berani submit case besar. Dan orang-orang yang sudah berani submit case besar itu, dia yang bakal dapat perhatian khusus dari saya. Dan saya yakin suatu saat dia pasti ngambil lagi ke saya. Dan apanya yang khusus, bro? Apanya yang lu lakukan? Masih, misalkan kayak Natal atau pas dia birthday, saya datang ke sana ngucapin. Saya aja. Iya, datang. Selamat ya, selamat ulang tahun ya, aku ya. Nggak ngomongin asuransi sama sekali. Nggak sama sekali. Ya kan? Terus dia punya anak, selamat ya, saya kirimin kado, ya kan. Terus ketika saya dapat momentumnya, saya mikir bahwa ini bisa nih dijualin sekarang, ya kan. Itu pakai feeling ya, teman-teman ya. Terus saya rasa ini bisa nih dijualin sekarang, langsung deh saya jualin gitu langsung. Akhirnya dia langsung ngambil. Gitu. Jadi kalau sebelum jadi nasabah, yang lu lakukan dekatan yang lu lakukan sehingga dia bisa trust ke lu, bro. Kalau dia masih belum jadi nasabah, biasanya saya nggak akan banyak kasih gitu ya. Karena belum tentu dia jadi nasabah saya. Karena saya pernah ya kan. Pelit juga ya. Ya, of course, dia aja belum menghasilkan income bagi saya, ngapain saya kasih dia yang menurut saya juga nggak begitu penting ya kan. Yang ngasih bikisan gitu kan belum begitu penting itu. Kadang-kadang kita malah salah strategi, teman-teman. Saya ngelihat banyak teman-teman di strategi kan mereka belum trust ke kamu, dia belum ambil polis ke kamu bawain mereka apa makanan, bawain mereka bikisan. Itu malah menurut saya salah. Karena dia belum trust ke kamu, ngapain kamu sampai gitunya gitu loh. Ya, yang cukup saya lakukan adalah ya cuma menjaga komunikasi saja, that's it, communication saja, ya kan. Karena ya ketika saya udah invest beliin apa ya, ketika dia nggak ngambil, saya yang bakal kecewa ya kan. Saya nggak mau diri saya kecewa, makanya cuma itu saja yang saya lakukan. Lain cerita ketika ada orang yang dia udah lampu kuning, dia masih ragu-ragu, cuma dia mau ngambil, saya deketin, kadang-kadang saya kasih dia makanannya simple, bakso kayak kue tiaw kayak gitu teman-teman, paling baju cuma izin saja selesai, ya kan. Sungguhan. Begitu kalau dia udah ngambil premi gede, saya kasih mesin kopi sebagai ucapan terima kasih. Terus setiap birthday saya rutin kasih kue gitu. Jadi saya udah punya ukurannya, standarnya. Orang mana yang mesti saya kasih perhatian lebih, gitu loh. Oke. Ngomong-ngomong, Januari udah submit berapa, bro? Dikit kok, bro. Oke. Biasanya kalau orang-orang kayak begini tuh biasa nyimpen bonansa ya.
Kalau saya sih malah nggak pernah suka bonanza, karena bonanza itu yang jadi bikin saya itu akhirnya menggampangkan. Ya. Selain saya dari dulu saya sangat nggak pernah nganggap bonanza itu ada, saya nggak pernah nganggap itu ada, karena nggak ada duitnya. Oke. Teman-teman, ada pertanyaan silakan chat, karena waktu kita 10 menit karena gue janji sama Alan, dia ada undangan, gue juga nggak bisa ganggu terlalu lama. Alan, misalnya lu boleh nggak ngajarin ke kita tips menurut lu apa yang harus dilakukan menjadi seperti agent yang hebat? Oke. Menurut lu, bro? Simple sih teman-teman ya. Jadi agent yang hebat itu adalah jadi agent yang punya goal dan juga punya impian yang besar. Bagi sebenarnya nggak cuma dari segi agent saja, semua orang wajib punya namanya impian, wajib punya namanya standar yang makin tua dia harus level up. Nah, kenapa saya bisa seperti ini? Karena dari awal saya join, saya memiliki satu tujuan, satu level up tiap tahun. Ketika kamu sudah punya tujuan level up tiap tahun, ketika kamu PPC dulu, mau nggak mau akhirnya double startup kan, ya kan? Bahkan naik jadi double startup. Ketika kamu di tahun kedua kamu udah dapat double startup, mau nggak mau kamu pasti ngambil DSC kan, targetnya naik dari DSC. Kemudian ketika kamu udah mencapai DSC, mau nggak mau BCC kan, BCC. Setelah BCC, PC. Dan saya buktikan dengan punya mental level up, saya bisa nembus namanya PC. Top 1 Jawa Timur. Wih, keren ya. Wih. Nanti gue ke Surabaya ditraktir lah ya. Bro, level kuncinya cuma level up every year. Titik. Menurut lu apa yang harus di level up, bro, seorang agent, bro? Selain mimpi ya, bro. Apa yang harus dilakukan? Yang perlu di level up setiap agent itu nggak melulu ngomongin materi sih teman-teman, tapi gimana kita bisa mengupdate diri kita, bisa mengupdate hati kita, nilai kita, dan juga uang itu akan datang dengan sendirinya. Saya selalu juga ngomong ke tim saya bahwa uang itu sebagai utamanya. Ketika kita sudah punya nilai, kita sudah punya tujuan yang bagus, seperti yang tadi bilang ya kan. Saya nggak bilang saya bagus, saya enggak. Cuma ini yang menurut saya juga berhasil dalam diri saya. Kenapa? Karena saya punya tujuan, ya kan. Saya jadi agen asuransi. Saya tujuannya apa? Membantu banyak orang lain. Karena I've been there. Aku pernah di fase di mana keluarga kita itu nggak punya asuransi dan hidupnya kayak sampai kayak gitu, sampai susah ya dibilang. Jadi orang yang cukup kaya di desa saya sampai akhirnya sampai buat uang sekolah anaknya jadi susah, buat kuliah itu susah. Karena kenapa? Ya kita pernah suffer saat kalau saya itu nggak ada. Ketika dia nggak punya asuransi, habisnya banyak. Dari situ saya akhirnya punya tujuan dan value besar dalam hidupku, be impactful to anyone. Jadi tujuan hidup harus dipegang. Kenapa kita berada di list ini? Kita harus punya mental dan tujuan yang mulia. Itu yang saya pegang. Ketika kita punya nilai yang ada dalam diri kita, pasti ya uang itu akan datang dengan gampang. Dan pasti tiap tahun saya juga selalu belajar apa yang perlu saya perbaiki di dalam diri saya, soft skill saya, gitu loh. Urusan uang soft skill-nya apa, bro? Soft skill-nya apa? Seperti apa menurut lu? Iya, terus terang ya, bro. Nih, saya jujur, emang PR terbesar dalam hidup saya itu adalah emosi saya. Emosi itu sangat PR besar bagi diri saya, karena saya itu orangnya emosian. Saya punya ambisi besar, tapi malah itu yang membuat jadi emosinya tinggi. Dan saya ini lagi berusaha untuk mengontrol emosi saya dan jadi lebih sabar. Itu sih, bro. Itu memang PR dari dulu yang minta ampun, susahnya minta ampun, emosi, emotion control. Itu contohnya, saya belajar untuk mengupgrade diri saya untuk jadi lebih humble, lebih sabar, kemudian lebih nggak emosi. Dan saya juga kaget, teman-teman. Saya juga kaget. Saya berusaha untuk improve itu. Kemarin waktu goal setting di acara kantor, ada teman saya bilang, kamu apa sih? Kamu jadi lebih sabar, lebih bagus orangnya. Nah, di situ saya akhirnya bisa melihat bahwa, oh thank you Tuhan, ternyata apa yang saya inginkan udah mulai terbentuk ya kan, udah mulai tercapai. Emang itu nggak bisa maksimal, memang masih banyak PR-nya, tapi at least orang sudah melihat bahwa seorang Alan bisa lebih berkembang,
nggak cuma mereka melihat dari segi omset saja yang gede, tapi secara apa? Secara pribadi saya juga lebih diasah. Gitu. Jadi tapi lu nggak emosi kan ngomong si David Rudianto goblok, nggak emosi kan? Enggak, itu keceplosan bro. Itu aduh jangan diungkit-ungkit dong. Aduh. Enggak. Tapi pada dasarnya tenang, David Rudianto udah ada jadwal masuk ke sini speaker bro. Nanti gua akan ngomongin anak lu ya bilangin. Tapi enggak parah. Enggak. Sama David Rudianto hubungan lu bagaimana bro? Baik so far? Baik kok, baik. Kita ada Semarang, mobil. Lu orangnya lucu ya? Sorry, saya kalau ngomong emang suka kayak gini, cuma ceplos. Apa-apa. Lu berterima kasih banget lah sama David Rudianto yang pernah bawa lu ke sini, bener lu bro? Ya pastilah. Saya juga thank you buat leader saya, ya kan David sama Ricky yang tanpa mereka saya juga pasti nggak akan bisa seperti ini, gitu. Oke. Last question dari gua karena di floor ini lu kejawab semua hampir rata-rata dan selalu kalau gue perhatikan atau kesimpulan orang si namanya Alan Chow itu kan seorang mimpinya gede bro dan lu selalu meningkatkan mimpi lu. Tahun lalu lu sudah PC produser. Nah, apa yang lu mau kejar lagi tahun ini dan next 5 years apa sih bro? Dan menurut lu bisnis ini seperti apa segedenya bro? Itu pertanyaan terakhir ya gua. Nah. Ya. Tahun ini ya kan saya janji ke diriku bahwa saya bakal mulai namanya ngembangin tim ya. Kalau tahun lalu ya kan saya berusaha untuk perbaiki kan juga kemarin nggak stabil, uang juga habis buat saham, uang juga habis buat sing lain-lainnya kan. Termasuk beli Mercy ya bro. Iya sih emang tak akuin. Lumayan tuh uangnya ya kan. Ya terus itu ya makanya tahun ini saya juga berusaha untuk ngembangin tim karena saya sadar banget nih kalau kita tanpa tim ya kan kita nggak bisa long term. Makanya si bro nanti lihat saya bakal punya pihak tim. Itu janjiku padamu bro. Pasti dong bro. Nanti tetap bro. Takdir gue makan di Surabaya dulu bro. Ya nasi pecel ya. Nasi pecel ngapang lah. Gue suka kok nasi pecel. Oh ya. Jadi dan bro, gue pengen tanya terakhir bro, ini terakhir beneran. Menurut Prudensial bisa bisnis ini seberapa gede bro? Apa sorry? Bisnis Prudensial ini bisa seberapa besar menurut versi Alan Chow? Oh iya satu lagi bentar. Sebelum lu jawab, emang nama lu bener-bener Alan Chow bro? Bukan. Ya. Alan Chow itu nama panggung. Nama lu asli apa bro? Nama asli gue Tommy Alan Saputra. Oh, marganya iya bukan Cho. Cuma gue tuh ngefans manjai Cho. Akhirnya ya saya bawa nama Cho. Oke. Bisnis Prudensial bisa seberapa besar menurut Tommy Alan Saputra? Bisnis Prudensial bisa sebesar impian kamu. Kalau kamu punya impian besar yang nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya, bermimpilah setinggi mungkin, ya. Bermimpilah sebesar mungkin. Karena di dalam bisnis Prudensial, event itu sebesar apapun pasti bisa dicapai. Asal punya kemauan dan tekad. Gitu. Keren ya jawaban lu ya. Seumur-umur gue baru nanya jawabannya segitu. Thank you Alan bro. Keren bro. Yeah. Emang gak salah ngundang lu. Luar biasa. Thank guys. you. Ini berikan applause buat si Tommy Alan Chow. Thank you teman-teman, thank you banget. Mohon maaf ya kalau saya suka salah ngomong tadi. Bro. Thank you teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share serta klik tombol lonceng. See you guys.